Saya Mesta Limbong dari Program Studi Administrasi Manajemen Pendidikan, Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia. Di saat ini saya coba untuk menyampaikan ada buku manajemen pendidikan hasil riset ya di perkebunan kelapa sawit. Menurut saya pendidikan yang umum kita lihat ya di pusat-pusat kota pasti penuh atau cukup dengan berbagai fasilitas ya. Tapi kalau pendidikan di perkebunan sawit agak unik karena biasanya perkebunan itu akan muncul ada yang wajib mereka harus penuhi, salah satunya fasilitas pendidikan. Artinya kehadiran kebun dan pendidikan bersamaan. Tapi juga sebelumnya biasanya sudah ada pendidikan yang disediakan pemerintah. Permasalahannya sekolah yang dibangun pemerintah tidak ada di lingkungan kebun, jadi jaraknya cukup jauh. Jadi Bapak Ibu juga perlu mengetahui bahwa kebun itu agak unik, di mana mereka yang bekerja di lingkungan perkebunan adalah usia produktif, ya. Dalam usia produktif dapat dipastikan ada banyak anak-anak usia sekolah yang hadir di sana dan mereka juga sebagai aset bangsa. Jadi wajib ada sekolah, kemudian juga difasilitasi oleh perkebunan. Letak geografis yang cukup jauh. Saya pernah melakukan satu perjalanan sejak pagi dini hari jam 5 sampai ke lokasi jam 8 malam karena harus berganti pesawat, menyelusuri sungai, lalu naik kendaraan darat lagi. Jadi ada 3 fasilitas kendaraan yang saya gunakan baru sampai ke lokasi. Yang mengagumkan ternyata perusahaan berkomitmen untuk membangun sekolah-sekolah di lingkungan perkebunan sampai ke pedalaman. Kami coba memotret SWOT ya dari sekolah di perkebunan. Hanya dalam riset ini saya hanya menekankan kepada standar pendidikan, standar pendidik, tenaga kependidikan, sarana, pembiayaan, dan satu lagi fasilitas ya, fasilitas. Kalau kekuatannya ke dalam aspek pendidik umumnya sudah strata 1 ya, kemudian juga mereka punya tenaga kependidikan yang cukup mapan, cukup maksud saya memiliki kompetensi yang baik dalam mengoperasionalkan fasilitas komputer karena memang diperlukan. Ada kendaraan, kemudian juga disiplin, pembiayaan cenderung dibiayai oleh perusahaan, mungkin lebih dari 90% menjadi tanggung jawab perusahaan dalam hal salary, fasilitas, pemenuhan kendaraan jadi tanggung jawab perusahaan. Kemudian sarananya luas, lahan, peluang untuk membangun fisik ada peluang besar karena mereka lahannya lumayan luas. Berbeda dengan di pusat-pusat kota, lahan sangat terbatas ya. Kemudian juga para guru juga tinggal berdekatan dengan sekolah. Itu memang dikondisikan perusahaan supaya para guru punya waktu untuk dekat dengan peserta didik yang ada di lingkungan perkebunan. Kelemahan yang paling kita sering lihat di kebun adalah sangat terbatas ya para guru mengikuti pelatihan karena memang ruang lingkup yang terisolasi, butuh waktu, jarak tempuh yang cukup luas, cukup lama maksud saya dari kebun untuk keluar. Jadi anggarannya juga pasti besar ya. Kemudian juga terbatas kerjasama ya, antara sekolah di dalam kebun dan di luar. Oleh karenanya mereka rajin mengikuti KKG, MGMP, hanya supaya ada interaksi antar mereka yang di dalam kebun dan di luar. Rombongan belajar cenderung meningkat, kadang meningkat drastis, jumlahnya bertambah. Di satu sekolah bisa ada 1000, sementara ruang tampungnya tidak memenuhi.
karena memang musim pekerja itu seperti itu. Kadang-kadang para orang tua pindah ke perusahaan lain, akibatnya jadi korban anak-anak. Ini juga satu hal yang harus diperhatikan. Orang tua nggak mau tahu dia bawa anaknya pindah ke lokasi baru hanya karena mungkin penambahan salary untuk kehidupan mereka. Tapi mereka lupa anak-anak ini jadi tidak stabil ya dalam mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Itu temuannya. Peluangnya menarik ya, karena perusahaan memfasilitasi, dananya cukup besar untuk memberikan salary para guru, supir, pekerja harian, kemudian juga untuk pendidik ada sertifikasi, ada bantuan daerah yang mereka bisa gunakan, ada kenaikan berkala dalam penggajian yang akan diterima oleh para bapak ibu guru di sekolah. Kemudian juga secara kontinu ya, perusahaan dipastikan memberikan perhatian yang serius untuk pendidikan di pedalaman. Hal yang mungkin kurang menjadi ancaman di lingkungan sekolah, perkebunan khususnya untuk para guru ya. Para guru kalau udah terampil dikasih bekal di kebun, mereka hijrah ke sekolah lain atau jadi PNS. Keberhasilan mereka boleh mengikuti jadi aparatur negara karena ternyata pendidikan yang di kebun ini dan disiplin itu menjadi salah satu barometer yang membuat mereka berhasil keluar dari kebun. Ya di satu pihak sih perusahaan merasa dirugikan, tapi kalau bicara secara nasional sebetulnya justru diuntungkan ya, mereka kembali lagi merekrut guru baru walaupun mungkin butuh waktu, dana dan sebagainya. Tapi yang pasti hasil didikan yang ada di dalam perkebunan khususnya para guru menguntungkan lingkungan yang lebih luas. Yang perlu kita pahami bersama bahwa manajemen pendidikan di perkebunan itu sebenarnya ada dua ya. Jadi satu dikelola oleh perusahaan, mereka yang membangun fasilitas seluruhnya dengan memperhatikan standar pendidikan nasional. Tapi ada lagi sekolah yang dibangun pemerintah. Tapi sebenarnya dari aspek sarana, dari aspek guru terbatas. Bukan saya bilang tidak baik, tapi terbatas karena untuk mengangkat PNS tentu tidak mudah. Untuk menjaga keseimbangan ini, perusahaan biasanya mensuplai guru, bantuan, berupa buku-buku dan sebagainya. Yang menyenangkan di sekolah di perkebunan, akhirnya guru-guru itu jadi bisa mencerahkan, membekali teman-teman di luar kelompoknya karena mereka sangat berkomitmen untuk menyelesaikan tugas sebagai pendidik. Ini yang menguntungkan menurut saya. Kemudian juga mulai meningkat prestasi akademik, non-akademik. Beberapa sekolah menjadi juara untuk beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Satu yang menarik, pemerintah akhirnya menyadari bahwa sekolah di perkebunan tidak boleh diabaikan, harus mendapat skala prioritas. Ini yang mungkin perlu menjadi perhatian bersama karena sebagian besar dari para guru adalah pegawai swasta. Sekarang ngikuti tren yang terbaru, sekolah harus di bawah yayasan. Perkebunan-perkebunan besar yang menjadi tempat saya riset ini mulai membangun yayasan pendidikan sehingga seluruh sekolah yang ada di wilayah kebun yang tadinya ada di bawah HRD dari perusahaan berdiri sendiri menjadi yayasan pendidikan yang dikelola oleh perusahaan tetapi mandiri. Jadi dana CSR mereka digunakan untuk pengembangan pendidikan. Dalam hal ini continuous improvement itu sangat diperlukan ya. Jadi itu merupakan salah satu cara yang dapat meningkatkan sumber daya manusia, baik internal maupun eksternal. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan dari hasil observasi penelitian yang saya lakukan di lingkungan perkebunan sawit di beberapa wilayah di Indonesia, ternyata perkebunan sawit itu nggak boleh kita abaikan pendidikannya, harus diperhatikan.
Bahkan dari sana juga akan hadir SDM unggul karena jumlahnya ribuan. Ya, dari 2 perkebunan sawit yang cukup besar secara nasional, itu anak didik yang ada di lingkungan sekolah itu di atas 10.000. Jadi nggak ada kekurangan murid mereka ya. Yang jadi masalah adalah komitmen dari pihak perusahaan tetap memperhatikan peningkatan mutu pelayanan di sekolah, khususnya yang berkaitan dengan para guru. Jadi pendidikan yang berlangsung di perkebunan kelapa sawit bukan hanya tanggung jawab pihak perkebunan sawit atau perusahaan, tapi juga pemerintah. Nah, yang saya lihat dari regulasi yang berlaku, ada banyak peluang yang diberikan oleh pemerintah berupa beasiswa. Jadi memang perusahaan membagi sebagian dari laba keuntungannya untuk memanage pendidikan dengan harapan pendidikan yang berlangsung di perkebunan, pendidikan 9 tahun akan semakin bermutu, baik proses pembelajarannya maupun proses peningkatan kompetensi dari para guru yang ada di lingkungan perkebunan sawit. Saya juga menuangkan itu dalam satu buku ya, yang bisa diperoleh ya berkaitan dengan manajemen pendidikan di perkebunan sawit. Saya Mesta Limbong mencoba menyampaikan beberapa poin tadi untuk jadi bahan pencerahan buat kita semua, khususnya yang peduli dengan pendidikan. Semoga bermanfaat.